wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita lanjut kembali materi ekonomi kita. Oke, sebelumnya udah Ibu jelaskan tentang pajak, ya, termasuk objek pajak, ya, di mana di dalamnya ada perhitungan pajak penghasilan. Oke, ini contoh soalnya ya, Nak, ya. Ini contoh soal untuk perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Contoh, Andi seorang karyawan, wajib pajak belum menikah. Gaji per bulan 7 juta. Hitunglah besarnya pajak penghasilan per bulan yang harus dibayar Tuan Andi. Oke, berarti Tuan Andi adalah wajib pajak yang belum menikah ya. Jadi kalau belum menikah berarti belum punya anak ya, anak-anak Ibu ya. Oke, caranya adalah untuk menghitung pajak penghasilan kita harus mencari PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Oke, untuk itu kita harus membuat gaji Pak Andi menjadi setahun. Gaji per tahun berarti sebulannya 7 juta dikali 12. Berarti berapa anak-anak Ibu? 84 juta. Untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak Tuan Andi, untuk wajib pajaknya itu adalah 54 juta. Maka 84 juta dikurang 54 juta adalah 30 juta. Itu adalah penghasilan kena pajak. Oke, berarti tarif pajak untuk orang pribadi boleh dilihat ini Nak tarifnya ya. Sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%. Lebih besar dari 500 juta itu tarifnya 30%. Pak Andi atau Tuan Andi ini gajinya penghasilan kena pajaknya adalah 30 juta. Maka di kategori yang ini ya Nak. Maka perhitungan tarifnya atas PKP Tuan Andi ada 5% kali 30 juta. Berarti 1.500.000. 1.500.000 ini untuk 1 tahun ya Nak. Jadi untuk per bulannya besar PPh Tuan Andi adalah 1.500.000 dibagi dengan 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan ya Nak. Jadi PPh yang dibayarkan Tuan Andi tiap bulan adalah 125.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 2 ya Nak. Oke, kalau tadi Tuan Andi masih single, kita ambil contoh 2 yang Pak Joni yang statusnya sudah menikah. Oke, Pak Joni telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Gaji Pak Joni sebagai kepala sekolah sebesar 9 juta. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan Pak Joni per bulannya. Oke, sama seperti tadi ya. Dibuat dulu setahun. Jadi gaji Pak Tony setahun yaitu 9 juta dikali dengan 12 yaitu 108 juta. Kemudian kita hitung PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Karena sifat PTKP ini adalah mengurangi penghasilan kena pajak. Oke. Maka wajib pajak tadi kan 50 untuk si Tuan Joni tadi PTKP-nya berapa? 54 juta kan? Tapi kalau sudah menikah ditambah istri 4.500.000. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000. Maka WP-nya dipotong 58.500.000. Ditambah 4.500.000 itu PTKP untuk istri. Kemudian Pak Joni tadi memiliki 2 anak. Berarti 2 kali 4.500.000, 9 juta. Maksimum boleh 3 tanggungan ya Nak ya. Maksimum 3 tanggungan. Jadi kalau Pak Joni punya 5 anak yang bisa ditanggung di sini 3. Di sini yang disifatnya mengurangi penghasilan kena pajak. Oke, total dari WP ditambah dengan tanggungan itu adalah 67.500.000. Maka gaji setahun dikurang 67.500.000 PTKP-nya, maka dapatnya 40.500.000. Inilah yang dasar menghitung tarif PPh ya, PKP-nya yaitu 40.500.000. Maka perhitungan tarif atas PKP Pak Joni adalah 5%. Oke, jadi tadi sesuai dengan ketentuannya yang PKP-nya sampai dengan 50 juta tarifnya 5% ya Nak. Oke, berarti di sini PKP-nya Pak Joni 40.500.000, maka 55%
dari 40.500.000 itu adalah 2.025.000 setahun. Jadi sebulan yang harus dibayarkan pajak penghasilannya adalah 2.025.000 dibagi 12 bulan. Karena ini hitungan setahun tadi ya nak. Maka besarnya adalah 168.750. Oke, ini Ibu ambil contoh 3. Di contoh 3 Ibu langsung diketahui pajak penghasilannya. Pajak penghasilan kena pajak langsung ke sini. Jadi kita nggak hitung lagi PTKP dan gaji setahunnya. Kita udah dapat nilai bersih penghasilan kena pajak Tuan Ilham adalah 250 juta. Maka besarnya PPh Tuan Ilham per bulan adalah, oke, kita hitung dulu. PKP-nya 250 juta. Jadi PPh setahun adalah sesuai dengan tarif tadi nak. Oke. Dah. Sampai dengan 50 juta 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. Bukan berarti penghasilan Pak Ilham tadi 250 juta langsung 15%. Enggak gitu nak. Kita ikuti tarif ini, namanya tarif pajak progresif. Dari yang rendah sampai yang ketinggi. Oke, berarti dari 250 juta kita ambil dulu 50 juta kali 5%. Maka dari yang 250 juta, 50 juta diambil kali 5%. Sisanya berapa? 200 juta kan yang belum dikenakan pajak. Yang 200 juta inilah yang dikali dengan 15%. Jadi total PPh Pak Ilham selama setahun adalah 32.500.000. Jadi untuk per bulannya PPh yang harus dibayar Pak Ilham adalah 32.500.000 dibagi dengan 12, yaitu 2.708.333. Ya anak-anak Ibu, oke silakan dipahami kembali. Assalamualaikum.